Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Wireshark kali Linux. Dan saya sendiri ya bernama Faris Darmawan serta rekan saya Aji Febrian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu Wireshark. Wireshark adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan komputer. Dengan Wireshark, pengguna dapat menangkap dan memeriksa data yang melewati jaringan secara langsung atau real time, maupun melalui file hasil rekaman sebelumnya. Aplikasi ini sangat populer di kalangan administrator jaringan, ahli keamanan cyber, dan pengembangan aplikasi ini sangat populer. Sistem kemampuan yang sangat mendetail dalam membedah paket data hingga ke level protokol yang paling dalam. Wireshark bekerja seperti kamera pengintai jaringan yang merekam sebuah aktivitas komunikasi antara perangkat di jaringan. Setiap paket data yang lewat akan ditampilkan dengan lengkap informasi seperti alamat IP, pengiriman dan penerima, jenis protokol yang digunakan seperti TCP, UDP, HTTP, DNS, ARP, serta konten dari komunikasi tersebut dalam bentuk yang bisa dianalisis. Selanjutnya adalah fungsi Wireshark. Fungsi utama Wireshark adalah untuk menganalisis dan memecahkan masalah jaringan. Berikut ini ada beberapa fungsi spesifik tentang Wireshark. Yang pertama adalah menangkap lalu lintas jaringan. Yang kedua adalah menganalisis protokol jaringan. Yang ketiga adalah melacak masalah jaringan. Yang keempat, mengidentifikasi lalu lintas mencurigakan atau berbahaya. Serta yang terakhir adalah membantu proses forensik digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aji Febrian. Baik, saya akan menjelaskan atau menjalankan Wireshark pada di Kali Linux. Pertama-tama kita akan buka terminal. Lalu kita akan masuk ke root, yaitu dengan sudo su. Lalu kita akan masuk ke Wireshark-nya. Maka akan muncul GUI dari Wireshark. Di sini capture-nya karena kami menggunakan WiFi, maka biasanya defaultnya itu ETH0. Lalu untuk menyekannya, agar dapat mendeteksi web yang kita inginkan, maka di sini kita akan membuka web yang kami coba untuk scan, yaitu web fvst uin.araini.ac.id. Maka otomatis scan-nya akan tertuju pada web ini. Kemudian akan muncul tabel yang dimana tabel ini berisi kolom
yang nomor ini tujuannya untuk nomor urut paket sejak awal perekaman. Kemudian time ini waktu yang relatif atau defaultnya sejak paket pertama per satuan detik. Kemudian source ini itu alamat asal, bisa IPv4, IPv6, MAC atau hostname-nya. Kemudian ada destination. Di sini alamat tujuan paket. Kemudian ada protokol paling tinggi yang berhasil di scan Wireshark atau di scan Wireshark. Kemudian ada length. Di sini length yaitu panjang paket atau kawalnya dari wire dalam bentuk byte. Kemudian di sini ada info tentang ringkasan konten paket bergantung pada protokol yang di-scan-nya. Terus di bawah sini terdapat ada beberapa informasi juga, di mana frame ini adalah metadata Wireshark yang panjang aslinya disimpan atau di interface ID sampai dengan timestamp persisi nanodetiknya. Sini diberitahukan informasi lengkapnya. Kemudian pada Ethernet I2 di sini diberitahukan bahwa destinasi awalnya berupa DNS-nya yang berisi tentang header type. Di sini pada web Scientech memakai IPv4 dengan ARP 0x0806. Kemudian di Internet Protocol itu memberitahukan tentang version yang digunakan pada webnya atau host. Di sini menggunakan version 4. Kemudian di bawahnya terdapat user datagram protokol yang berisi tentang source port yang digunakan pada web Scientech. Di sini source portnya 48016 dan disk portnya 53. Serta lengthnya 49. Checksumnya 90 kali 1854. Kemudian yang terakhir itu ada domain system atau yang biasa disebut query. Di sini terdapat informasi tentang transaction ID yang dimana pada web Scientech itu terdapat 0 kali 9124. Kemudian ada flag, kemudian ada question, answer, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan di mana apa itu TCP? Biasanya TCP adalah protokol lapisan transport atau 4 layer yang biasanya tugasnya menjamin pengirim data secara andal. Kemudian ada TLS atau Transport Layer Security, yaitu protokol keamanan di atas TCP, digunakan untuk mengenkripsi data agar tidak mudah disadap. Seperti misalnya pada web Scientech ini menggunakan HTTPS. Kemudian
ada ARP, yaitu Address Resolution Protocol, yang mana protokol lapisan jaringan layer 23 untuk mencari tahu alamat MAC dari suatu IP address dalam jaringan lokal. Kemudian ada juga DNS, yang mana DNS ini adalah lapisan aplikasi layer 7 yang menerjemahkan nama domain seperti di sini web yang kami gunakan Saintech menjadi IP address dengan menggunakan UDP port 53 pada domain info domain yang sudah diberikan Wireshark. Demikian dari presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.